Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang bernama Medang Kamulan, dan kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang jahat dan bernama Prabu Dewata Cengkar. Jadi sang Prabu memiliki kebiasaan yang membuat rakyatnya ketakutan, di mana kebiasaan sang Prabu adalah menyantap manusia, sehingga rakyat di sana sering dijadikan santapan untuknya, dan tidak ada orang yang berani menentangnya. Suatu hari di tengah samudera, ada seorang pemuda yang sedang berlayar bersama dengan kedua abdinya, di mana pemuda itu bernama Aji Saka, sedangkan kedua abdinya bernama Dora dan Sembada. Aji Saka ini sebenarnya berasal dari bumi Majeti, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa dia berasal dari Jambudwipa India. Aji Saka dan kedua abdinya itu diketahui sedang menuju ke sebuah pulau yang bernama Jawadwipa yang terkenal kaya raya dengan tujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Singkat cerita, ketika sampai ke pulau itu, mereka pun harus melewati hutan belantara untuk mencari penduduk sekitar demi mencari informasi tentang desa atau kerajaan di pulau itu. Mereka kemudian bertemu dengan seorang penduduk yang kemudian mengarahkan mereka ke kerajaan Medang Kamulan, dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan ke kerajaan itu. Di tengah perjalanan, mereka kemudian memutuskan untuk beristirahat sementara, dan di malam ketika salah satu abdi Aji Saka yang bernama Dora sedang tertidur, di sini Aji Saka kemudian menitipkan sebuah keris kepada Sembada dan mengatakan bahwa Sembada harus menjaga keris itu, dan Aji Saka juga berpesan untuk tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kalau dia sendiri yang mengambilnya. Di sini Sembada pun menyanggupi permintaan dari Aji Saka itu, dan keesokan harinya, Aji Saka pun melanjutkan perjalanan bersama dengan Dora, sedangkan Sembada tetap di sana. Singkat cerita, dalam perjalanan, Aji Saka kemudian bertemu dengan seorang janda tua yang bernama Nyai Sengkaren. Di sini setelah berbicara dengan Aji Saka, Nyai Sengkaren ini pun mengajak mereka berdua menuju ke desa. Di sini Nyai Sengkaren pun memberikan tempat tinggal kepada mereka berdua. Seiring berjalannya waktu, mereka pun sangat disukai oleh penduduk desa dikarenakan mereka sering membantu pekerjaan warga desa di sana. Suatu hari ketika sedang bekerja di ladang, Aji Saka sempat memuji keadaan desa yang begitu subur dan makmur. Namun di sini warga kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya mereka hidup dalam ketakutan karena kebiasaan dari sang raja yang selalu menyantap manusia. Dan ketika mendengar hal itu, Aji Saka akhirnya mengetahui cerita sebenarnya yang terjadi di sana. Selang beberapa hari, didapati info bahwa prajurit akan ke desa membawa beberapa orang untuk dijadikan santapan raja, dan mendengar hal itu, banyak warga yang panik dan kabur dari desa itu, di mana di sini Aji Saka pun berinisiatif menyerahkan dirinya demi menggantikan warga desa tersebut, dan akhirnya Aji Saka pun dibawa prajurit menuju ke kerajaan. Di sisi lain, sang Prabu yang menunggu terlalu lama ini pun merasa resah dan berpikir apakah semua warga sudah disantapnya. Dan karena rasa lapar ini membuat dia kemudian bergumam bahwa apabila ada satu orang saja yang bisa dia jadikan santapan hari ini, maka dia akan menuruti permintaan orang tersebut sebelum disantap. Setelah itu prajurit pun datang menghadap dan membawa Aji Saka ke sana, di mana di sini Aji Saka kemudian meminta satu permintaan kepada sang Prabu sebelum dia disantap, di mana Aji Saka mengatakan bahwa dia hanya ingin sebidang tanah seluas kain yang dia bawa. Mendengar itu, sang Prabu pun setuju, di mana di sini Aji Saka pun mengeluarkan kain gulungan yang dia bawa, dan dia pun meminta sang Prabu untuk memegang ujung kain dan menarik kain itu untuk mengukur tanah yang akan diberikan. Sang Prabu pun menurutinya, di mana ketika menarik kain itu, ternyata kain itu sangat panjang hingga melebihi tanah kerajaan Medang Kamulan. Ketika sang Prabu menarik kain sampai ke tebing curam tepi laut selatan, dia baru sadar bahwa niat Aji Saka ini adalah mengakhiri kekuasaannya di kerajaan Medang, dan oleh karena itu dia pun menjadi sangat marah. Dan saat itu tiba-tiba saja kain sakti Aji Saka ini pun melilit tubuh sang Prabu dan kemudian membuat tubuh sang Prabu terlempar ke laut selatan, dan sang Prabu pun hanyut ditelan ombak laut. Setelah itu, berkat keberhasilan dari Aji Saka menyingkirkan sang Prabu, dia pun diangkat menjadi raja di kerajaan Medang ini, dan tanpa sepengetahuan Aji Saka, ternyata sang Prabu masih hidup, di mana dengan kesaktiannya itu, dia mengubah dirinya menjadi buaya putih dan pergi entah kemana. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Medang Kamulan pun mengalami kejayaannya pada masa pemerintahan Aji Saka, dan suatu hari Aji Saka teringat kembali akan keris yang dia titipkan kepada Sembada, di mana dia kemudian memerintah Dora menuju ke sana untuk mengambil keris yang dia titipkan ke Sembada. Singkat cerita, Dora pun sampai dan memberitahu Sembada. Di sini Sembada tidak mau memberikan dengan alasan karena Aji Saka berpesan untuk tidak diberikan kepada siapapun kecuali Aji Saka yang mengambilnya sendiri, dan di sini terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan pertarungan di antara mereka. Di sisi lain Aji Saka kemudian merasa sepertinya ada yang janggal, dan oleh karena itu dia pun memutuskan untuk menyusul Dora ke tempat Sembada. Setelah sampai di sana, ternyata Dora dan Sembada sudah tergeletak di tanah dengan kondisi tidak bernyawa, di mana terlihat bahwa telah terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara Dora dan Sembada, demi memegang amanat yang mereka emban. Di sini Aji Saka pun merasa sangat sedih, dan untuk mengenang kesetiaan dari kedua abdinya itu,
Aji Saka kemudian menuliskan sesuatu di sebuah batu di sana, di mana tulisan Aji Saka pada batu tersebut kemudian menjadi asal-usul huruf Jawa atau dikenal sebagai aksara Jawa.